Siapa Pak? Saya lupa, mungkin Letu Rahmat, mungkin juga Letu Faisal, bentar dua. Ditelepon oleh salah satu perwira. Ya, apa yang disampaikan terkait peristiwa yang di Rumah Kuning? Siap, dilaporkan Bapak ada terjadi pemukulan di Rumah Kuning pada malam hari dan dilakukan untuk pelakunya dalam keadaan mabuk. Pelakunya dalam keadaan mabuk. Yang saya dengar dilaporkan demikian. Coba sebentar Bapak Dito. Untuk pengunjung ya, jangan berbicara di dalam ruang sidang ya. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Dito. Ya, terima kasih Yang Mulia. Dilakukan di dalam Rumah Kuning dan pelaku dalam keadaan mabuk. Siapa? Apakah disampaikan juga siapa-siapa orangnya? Untuk disampaikan siapa-siapa tidak. Disampaikan ada, dan termasuk di dalamnya yang dilaporkan oleh Letu Rahmat tersebut. Apakah disampaikan juga berapa orang, hanya satu orang atau lebih dari satu orang? Siap, waktu itu belum. Siap. Hanya penyampaiannya dilakukan pemukulan di Rumah Kuning dan para pelaku dalam keadaan mabuk. Siap. Sampai sekarang juga saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang melakukan itu, yang di Rumah Kuning. Siap, sudah. Siap. Sudah tahu? Siap, sudah. Sejak kapan tahunya? Siap, saat saya kembali dari Batu Jajar, saya kembali ke batalion. Tanggal berapa itu? Siap, sekitar tanggal 13. Tanggal 13 kembali dari Batu Jajar. Siap. Terus? Di situ ada kegiatan reka ulang. Siap, saya tahunya lebih detail dari situ. Dilakukan reka ulang. Siap, di batalion. Siap, disitulah tahunya terjadi pemukulan di Rumah Kuning dan siapa-siapa pelakunya. Siapa? Siapa-siapa pelakunya. Siap, ada 4 orang. Siap. Apakah yang duduk sebagai terdakwa saat ini? Siap, betul? Betul. Saksi yakin. Siap. Dilaporkan demikian, Bapak. Laporkan demikiannya. Sementara dari kami demikian, Yang Mulia, mungkin ada tambahan dari. Ya, silakan. Baik, terima kasih saksinya. Kami lanjutkan. Kemarin memang sudah banyak saksi memberikan keterangan. Kami sudah catat, namun demikian pada saat sidang hari ini dengan case atau kasus yang berbeda, ya. Kemarin saksi sudah menyampaikan lanjutan dari pertanyaan auditor tadi. Saksi itu berangkat ke Batu Jajar tanggal 31 pukul 05.00 WITA. Siap, betul Pak. Oke. Tadi saksi menyampaikan bahwasannya ada kejadian di Rumah Kuning, yaitu rumah jaga kesatrian, ya. Siap. Saksi mengenal bahwasanya setelah mendapat laporan dari Letnan Satu Rahman ada terjadi pemukulan yang diduga dilakukan oleh terdakwa, ya, para terdakwa. Siap. Tahunya itu tadi saksi mengatakan setelah ada rekonstruksi, reka ulang, atau siap, tahu di Rumah Kuning 4 orang pada saat rekonstruksi. rekonstruksi, ya. Siap. Pada saat laporan daripada Letnan Satu Rahman itu belum mengetahui, ya, tidak disampaikan itu seperti yang ditanyakan tadi berapa orang dan siapa-siapa pelakunya, itu tidak disampaikan. Siap, hanya orangnya, nama-namanya,
Tapi tempatnya di mana, kejadiannya di mana, siap tidak sampaikan. Tidak disampaikan. Siap. Sampaikan ya. Kemudian ini kan kejadian tanggal 30. Sebelum tanggal 30, tanggal 29. Artinya saksi berangkat pukul 05.00 WITA. Tanggal 30 itu saksi mengatakan pernah pada pukul 7 malam mengambil jam komandan. Siap, Pak. Betul ya? Siap. Kemudian pada jam 21 juga mengambil jam komandan. Itu pukul 21. Seluruhnya kumpul. Siap, Pak. Kumpul. Kemudian ini kan kejadiannya di sekitar tanggal 30 subuh. Berarti mendekati saksi berangkat ke Batu Jajar. Siap. Batu Jajar. Tanggal 30 subuh. Telah terjadi penganiayaan. Inilah yang seperti disampaikan oleh saksi tadi. Setelah saksi menerima laporan, ternyata orangnya adalah terdakwa ya, para terdakwa ya. Siap. Nah, pada malam sebelum berangkat saksi ke Batu Jajar itu tidak ada laporan. Siap. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Siap. Kan saksi ini kan pukul 05.00 WITA. Diperkirakan ini tanggal 30 itu di atas jam 12. Tidak ada menerima laporan ya. Siap. Tidak ada. Kan biasanya ada pajaga. Dari pajaga juga tidak ada menerima laporan pada saksi. Siap. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Murni saksi mengetahuinya setelah pulang tanggal 13 itu. Siap. Setelah saya ketahui pemukulan pada tanggal 5 tersebut, Bapak, setelah laporan dari Letu Rahmat, untuk tempatnya di mana dan orang yang lebih detail siapa, saya ketahuinya pada saat pulang tersebut. Pada saat tanggal 5 kan belum pulang saksi ya? Siap, belum. Tapi setelah tanggal 13 pulang baru mengetahui. Siap. Untuk di tanggal 5 itu sudah diketahui orangnya. Siapa-siapa pelakunya dan di mana? Untuk saya tahunya dikirimkan nama-nama pelakunya saja. Nama-nama pelakunya ya. Kejadiannya di mana disampaikan? Saya minta Letu Rahmat laporan cepat dulu. Namanya siapa? Setelah itu Letu Rahmat akan mendalami nama-nama yang tersebut yang dilaporkan. Oh, kejadian tidak. Terus tempat kejadiannya dilaporkan juga kepada saksi? Siap. Tidak. Tidak ya? Siap, nama-nama saja. Nama-nama saja untuk supaya bisa lapor cepat ya. Siap. Setelah itu tanggal 5 kemudian apalagi informasi yang saksi terima? Kan ini ada beberapa rangkaian gitu. Ada mulai dari tanggal 27, 28, 29, 30. Itu tidak pernah disampaikan kepada saksi. Hanya tahunya di tanggal 5 itu saja. Siap. Yang baru saya tahu setelah tanggal 5 itu, Bapak, saya tanyakan ke Letu Rahmat. Letu Rahmat menyampaikan ada pemukulan. Saya cari tahu siapa nama pemukulnya. Saya tanyakan balik, mengapa bisa ada terjadi pemukulan. Salah satu disampaikan untuk almarhum Prada Luki pernah kabur. Seperti itu. Siap. Khusus untuk di 4 orang terdakwa ini tanggal 30. Saksi tadi menyampaikan mabuk. Tapi kan saksi tidak berada di tempat. Siap. Penyampaian dari Letu Rahmat seperti itu, mabuk. Siap. Salah satu perwira, saya tidak tahu pasti, mungkin Letu Rahmat atau Letu Faisal, siap menyampaikan demikian. Bahwa pelakunya mabuk. Siap. Setelah itu saksi, apa yang saksi lakukan? Pastinya adakah memberi arahan atau tindakan setelah mengetahui itu kepada perwira tertua? Kan biasanya seperti yang saksi sampaikan,
pada persidangan sebelumnya. Kalau saksi itu pergi sebagai seorang komandan batalion, penggantiannya ada, yaitu perwira tertua. Apa yang saudara saksi sampaikan kepada perwira tertua setelah mengetahui kejadian itu tanggal 13 ya, atau tanggal 5? Yang tanggal 5 atau tanggal 13. Nah, kejadian yang di rumah kuning itu tuh, saksi. Siap. Apa yang saudara saksi sampaikan kepada perwira tertua tadi? Siap. Sebelum saya berangkat, saya sampaikan yang tertua merupakan yang tertua jika saya pergi. Jika terjadi apapun itu harus dilaporkan. Harus dilaporkan. Siap. Kemudian itu ditindaklanjuti oleh yang tertua. Siap, yang tertua ditindaklanjuti Bapak. Pada saat saya perintahkan untuk mengumpulkan dan mencari tahu siapa pemukul, yang tertua langsung mengumpulkan dan mencari tahu siapa yang memukul dan melaporkan pada saya. Akhirnya diketemukan nama-namanya. Siap. Berapa orang jumlahnya pada saat itu yang saudara saksi ketahui? Sekitar 22 atau 23 orang. Sekitar 22 atau 23 orang. Siap. Dan itu langsung disampaikan kepada saksi. Siap. Berikut hanya namanya saja. Siap. Nama-namanya saja ya. Itu kepada saksi ya. Siap. Via apa disampaikan? Kan saksi tidak berada di tempat itu. WhatsApp atau apa pengirim? Siap, dari WhatsApp diketikan. WhatsApp ketikan. Siap. Setelah mengetahui nama-nama lewat via WhatsApp ketikan, apa yang saudara saksi lakukan? Tindakan berikutnya. Sebentar Bapak itu. Yang pakai topi, Mas. Pakai topi, silakan duduk. Topinya dilepas. Duduk di dalam nggak apa-apa. Kalau mau lihat ruang sidang. Bukan saya usir, maksudnya kalau duduk masih ada tempat kosong. Silakan kalau mau duduk. Oke. Ya. Oke, silakan dilanjutkan Bapak itu. Baik, terima kasih Mulia. Setelah mengetahui nama-nama tersebut, apa yang saksi lakukan? Siapa Pak? Dari nama-nama tersebut, saya membuat laporan kepada pimpinan. Pimpinan ke siapa itu? Siap, ke Brigit dan juga ke Kodam. Brigit ya, berarti kepada dan Brigit ya. Siap. Kodam kepada siapa? Siap, kepada Asintel Kodam. Berarti saksi kan pulangnya tanggal 13. Tahunya almarhum itu dari siapa informasinya? Apakah saksi mengetahui almarhum itu meninggal di tanggal berapa? Gitu? Siap, tahu. Tahu. Di tanggal berapa? Siap, tanggal 6. Tanggal 6. Siap. Pukul berapa itu? Siap, sekitar pukul 11. Saksi masih di Batu Jajar? Siap, masih. Informasinya dari siapa saksi? Siap, saya dihubungi langsung oleh Dan Kikes. Dan Kikes? Siap. Selain Dan Kikes, siapa lagi? Dihubungi juga dari Letu Faisal. Letu Faisal? Siap. Karena dalam hal ini, ya salah satu terdakwa ya, Letu Faisal, itu merupakan komandan kompi almarhum langsung ya, Prada Luki. Siap, betul. Itu betul, komandan kompinya langsung. Siap, betul Bapak. Kapan itu mendapat laporan? Di tanggal 6, tanggal 5, atau? Siap. Pada tanggalan tersebut disampaikan, kalau dokter menyampaikan di telepon saya langsung menyampaikan almarhum Luki baru saja meninggal dunia. Di tanggal 6? Siap, tanggal 6 sekitar pukul 11. Berselang 5 menit atau beberapa menit untuk Letu Faisal dan menyampaikan hal yang sama. Kalau yang pertama lihat WA, WhatsApp, atau by phone langsung? Siap, by phone langsung. Dua-duanya by phone langsung? Siap.
telepon langsung ya. Siap. Kemudian apa yang dilakukan? Kan pasti sebagai seorang komandan batalion itu agak kaget ya mendengar itu ya. Siap. Nah, apa yang saudara saksi lakukan mendengar berita itu? Saya sampaikan apa yang untuk dan Kikes membuat kronologis kejadian. Oke, terus lanjut. Yang kedua untuk Letu Faisal untuk membantu proses pemakaman Terus dan bantu keluarga juga yang ada di situ. Dan untuk saya sampaikan juga ke Letu Rahmat lanjut. Untuk memberitahukan ke anggota kita melaksanakan doa bersama. Doa bersama Siap. atas kepergian almarhum Pradaluki. Siap. Sebelum kematiannya di tanggal 6, di tanggal 5. Kemarin saudara saksi mengatakan ada mendapat laporan tentang keadaan almarhum Pradaluki, terutama pada saat keadaannya terjadi perburukan. Tuh, saudara saksi. Siap, betul Bapak. Dari Satu Rahman atau Danki Kesehatan? Siap, dari dan Kikes. Dan Kikes. Siap. Mana saksi menyampaikan bahwasanya keadaannya terjadi perburukan, ada upaya dari rumah sakit untuk memasang ventilator. Siap. Selain itu apa lagi yang saksi dengar? Rencana dari Pradaluki akan dievakuasi ke rumah sakit yang lain karena rumah sakit Eramo tidak mampu untuk menangani pasien waktu itu. Dalam hal apa itu? Kenapa harus dievakuasi ke rumah sakit yang lain? Karena rumah sakit Eramo itu tidak mampu. Apa yang kira-kira mau dievakuasi tentang apa menurut saksi yang saksi ketahui saja? Penyampaiannya berhubungan dengan cuci darah. Cuci darah. Siap. Cuci darahnya itu dari dan Kikes. Siap. Apakah pernah berkomunikasi langsung dengan rumah sakit yang berada di tempat almarhum Pradaluki dirawat? Komunikasi tentang seperti yang disampaikan oleh saudara saksi tadi? Siap, tidak Bapak. Tidak ya. Untuk dan Kikes yang penyampaiannya koordinasi langsung dengan pihak rumah sakit. Kemudian apa yang saudara saksi sampaikan setelah mengetahui itu kepada dan Kikes? Upaya apa? Ada nggak upaya atau apapun itu dari saudara saksi memerintahkan atau bagaimana? Saudara, rencana pertama kita akan evakuasi ke rumah sakit di Momere. Opsi pertama, Pak. Opsi pertama, Siap. Evakuasi almarhum ya. Siap. Kemudian karena untuk evakuasi ke Momere membutuhkan waktu itu karena sudah dipasang ventilator ya, untuk ventilator harus tetap terpasang, jadi membutuhkan ambulan yang ada fasilitas ventilatornya. Dan kebetulan untuk RSUD Eramo tidak punya. Siap, sehingga kita meminjamkan ke puskesmas di Borong yang ada fasilitas ambulan dengan ventilator. Ambulans itu ada, saksi? Siap, ambulan di batalion ada, tapi tidak ada fasilitas ventilator. Kemudian yang sudah saksi sampaikan dari puskesmas? Siap, di puskesmas Borong untuk jarak sekitar 3 atau 4 jam. Penyampaian dari dokter bahwa di puskesmas tersebut ada fasilitas ambulan dengan ventilator yang bisa dipinjam. Kemudian? Siap, saya perintahkan pinjam, ambil, dibawakan ke rumah sakit Eramo tersebut. Sempat dilakukan itu? Siap, sempat. Dan
Tibanya pada tanggal 6 pagi. Ya, saya maksud jarak dari rumah sakit ke puskesmas jauh tidak, saudara saksi? Siap, sekitar jaraknya 4 jam, Pak. 4 jam ya. Siap. Cukup lumayan jauh ya. Siap. Tibanya di rumah sakit jam berapa? Siap. Seingat saya lapornya subuh, Pak. Subuh. Siap, tanggal